Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farhan, NPM 2315061083. Saya Firman Farol Ricardo dengan NPM 2315061099. Saya Arzar Suandina dengan NPM 2315061051. Jadi, pada pertemuan kali ini kita di sini akan menjelaskan tugas terkait virtualisasi cloud computing, di mana tugasnya itu tunneling untuk menghubungkan front end menuju back end via API. Nah, di sini sudah dapat dilihat pada si panel pada website kami pada file index PHP, di mana untuk file dari website kami ini terdapat dua, yaitu index PHP dan API PHP. Balik ke index PHP. Jadi untuk index PHP itu pada bagian script di sini bertugas untuk menghubungkan backend melalui API .php. Di sini dia akan memanggil API PHP akan untuk mengakses database dari Arza. Lanjut ke website. Nah, pada prakteknya pada website kami itu kita gunain backend-nya itu pada bagian register dan sign in. Jadi ketika kita pencet register di sini kita bisa menambahkan email. Misalnya kita masukkan email dan passwordnya. Ketika kita klik register, dia akan tersimpan ke database yang dimiliki oleh Arza yang terhubung dengan Tailscale itu. Mungkin sekian untuk demonstrasi dari websitenya. Dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, jadi kita sekarang masuk ke dalam file API PHP-nya. Nah, di sini tujuannya ada file API.php ini untuk menghubungkan dari front end kita yang ada di panel ke IP Tailscale-nya. Di mana melalui API PHP ini kita mengambil endpoint dan backend URL yang ada di index PHP-nya tadi yang disebutkan oleh Farhan. Yang dimana tadi di dalam API.php ini kita ngambil metode dan juga content type serta application JSON-nya dari si website yang kita pakai. Nah, di bawah ada response code dan HTTP code, di mana ini akan mengambil dari uh, request dan mengambil hasil dari request yang kita jalankan, seperti itu. Jadi fokusnya ini kita menggunakan proxy untuk ambil dari backend URL-nya lah yang ada di Tailscale milik teman saya Arza, seperti itu. Lalu untuk konektivitasnya yang ada di Tailscale, di Ubuntu server milik teman saya akan dijelaskan oleh Arza. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam backend-nya. Di sini saya sudah membuat 3 buah file, yaitu out.php, config.php, dan juga connection.php. Untuk out ini, dia sebagai authentication apabila ingin melakukan login dan juga register. Jadi bisa kita langsung cek saja. Nah, di dalamnya, dia merequire connection.php, di mana connection.php ini merequire config.php. Jadi untuk out.php ini, dia akan menerima inputan email dan juga password. Untuk register, dia akan melakukan checking apakah email sudah terdaftar sebelumnya. Kalau sudah, maka dia akan menyampaikan pesan email sudah terdaftar. Lanjut ke proses login. Saat login, dia akan memverifikasi password yang diinput dengan hash. Jadi di hashing itu artinya nanti saat di database, passwordnya itu tidak dalam bentuk string, melainkan dalam bentuk file yang terenkripsi atau teks terenkripsi. Oke, itu untuk out.php. Kita lanjut ke config.php.
Nah, untuk nano config.php ini, dia hanya mendefinisikan untuk host, user, password, dan name dari database kami, yaitu hostnya merupakan IP yang dimiliki oleh Tailscale di Ubuntu server ini, lalu usernya login user, passwordnya pwdata123 tanda seru, dan juga namanya login_bb. Lalu lanjut kita ke connection.php. Untuk connection.php ini dia sebagai pemberian option atau juga sebagai jalur daripada database masuk ke backend-nya. Jadi untuk di sini terdapat ATR error mode ini adalah merupakan bentuk pemberian output terhadap error tertentu atau merupakan exception. Lalu untuk fetch mode ini merupakan bentuk lalu selanjutnya ada fetch mode, default fetch mode, yang mana ini akan memberikan inputan dari yang dilakukan oleh user agar masuk ke dalam kategori array. Selanjutnya ada emulate prepares, yang dimana emulate prepares ini untuk memaksa video atau PHP data object agar dia melakukan komennya menggunakan MySQL asli atau dari MySQL-nya itu sendiri. Jadi agar membuat traffic-nya lebih rendah. Oke, itu untuk file-filenya. Lalu saya lanjut ke database-nya. Oke, kita sudah masuk ke MySQL. Di sini database yang kami gunakan bernama login_db. Jadi kita langsung saja masuk ke database-nya. Lalu kita show. Oke, jadi dalam login_db ini terdapat sebuah tabel bernama user, yang dimana di user tersebut merupakan tempat penampungan email dan juga password yang sudah di-hash tadi. Jadi ini saya tadi sebelumnya sempat menambahkan email arza@gmail.com dengan password tertentu. Lalu saat dipraktekkan oleh Farhan tadi, ia menambahkan email farhan@gmail.com dengan password yang sudah di-hash. Sudah. Langsung menurutkan. Mungkin sekian penjelasan dan demonstrasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.